Nanti main. Mampir. Dan terima kasih Mbok, wis dipercaya Mbok. Om Biken dari Pekalongan Batang, terima kasih atas kepercayaannya kepada kita. Mudah-mudahan mobilnya bermanfaat. Amin. Membawa rezeki. Amin. Lu gue kaosnya kualik bro. Orang kos bot iki modelnya. Banyak. Lagi sih jahitannya jabal loh. Orang modelnya kayak gini. Modelnya. Ya. Emang kayak gue? Iya. Anu kaos zaman jebot. Wis ya. Wis. Wis. Ora kok. Cerita mau dengan Arab apik gara-gara audio. Audionya ke kurang cakep karena mungkin setting kabel record audionya kurang masuk mas. Jadi kan suara luar karo suara dalam itu nyampur, iya kan? Jadi momennya apik loh. Momennya pas, suaranya campur suara motor mobil. Beredek. Seru. Alhamdulillah mau kan posisi ini kan nganter satu unit yang laku toh. Iya. Sing marekno sayang gue ya dilalah pas kebetulan kan konsumennya dilalah saka Batang Semarang atau Pekalongan. Pekalongan ya? Pekalongan. Ora Batang. Batang Pekalongan. Oh, Batang. Orang Batang. Berarti perbatasan Pekalongan ya. Kudu perbatasan Batang. Kayaknya Batang Kendal ya. Batang di situ ya. Pekalongan di situ ya. Pemalang, yang Pekalongan. Kan Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang. Iya. Iya, Mbok. Nganane maning. Kayaknya maksudnya ki perbatasan Pekalongan Batang ya. Iya. Jadi cerita mau gue satu unit mobil laku itu karena sama-sama memahami, menyadari karena jauh loh. Paling enggak kan perjalanan sekitar 3 jam itu. Ya. Kalau kita mau pesan dalam arti 3 jam perjalanan santai, bukan lewat tol. Ya. Yang pada akhirnya tiba tengah. Ketemu nang Randu Dongkal Pemalang. Purbalingga Randu Dongkal ya kurang lebih 1 jam. Dari Batang lewat tol, karena lewat tol sampai ke Randu Dongkal ya 1 jam lebih. 1 jam setengah lah. Iya, 1 jam setengah mungkin. Itu yang lewat. Iya 1 jam setengah iya. Jalan biasa sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Alhamdulillah lancar mau kan udah dicek. Bahkan bawa 2 gear master ya. Iya, ya temen mungkin. Ya intinya yang ngecek ya dia. Jadi awal cerita sebelumnya si Mas Om Biken, Bos Biken. Oh iya manggilnya bos ya. Iya, Bos Biken ke rumah. Sini. Saya Sebelumnya wis kenal? belum. Oh, lewat di media sosial. Media sosial belum. Terus Tertarik jauh-jauh dengan uploadan Grand Max. Oh, yang Grand Max yang kemarin diupload itu. Yang diupload itu. Yang 2017 ya, punyanya pabrik ya. Atas nama PT. Atas nama PT ya. Ya. Iya, alhamdulillah payu itu. Itulah. Lihat itu videonya suruh lihat noh. Tertarik. Akhirnya cek langsung. Spayu. Oh, yang diupload kan udah laku dulu. Oh, yang diupload udah laku. Akhirnya kirim gambar yang baru lagi. Udah sampai Purbalingga malah. Oh, sudah bener. Iya, singkat cerita beliau tuh udah sampai sini, Mas. Tapi nggak ada konfirmasi. Ada konfirmasi. Enggak, bawa mobil udah. Bis Payu. Konfirmasiku telat. Oh, terlambat. Karena yang itu yang kita di
konten YouTube-nya itu tuh dia lakukan karena sebelumnya tak upload di YouTube kan udah sana siap niliki. Oh, sudah ada yang mau lihat. Udah ada yang berani Ya, nawar. intinya kalah cepet lah ya. Ya lah melanjutkan. Wis lah tak dadeni gue gitu loh. Singkat cerita akhirnya kan ya sesuai itunya kan duluan yang ngecek pertama walaupun saat itu belum deal gitu loh. Beliau yang Pekalongan siang, Mas, aku perjalanan Purbalingga. Bingung. Oh, Bingung, Mas. Nggak ada- Aduh, barangnya wis payu. Wis payu. Oh, lah kok iso ketemu barang sing mau diantar? Nah, singkat cerita apa namanya nih? Kan punya ada stok unit kan Grand Max ada 3 unit lagi nih. Oh, jenengan ada 3 unit. 3 unit, yang satu yang diupload, Iya. yang kedua Yang barusan diantar itu. itu kan belum diupload no. Oh, iya. Belum diupload. Nanti Akhirnya kita tayangin ya. yang Yang barusan anu ya. yes. Terus masih ada satu Ini lagi. akhirnya ini kondisi belum ready nih. Yang ketiga apa yang kedua? Yang kedua yang Yang laku barusan sama diantar. ya, Belum ready. lampunya masih belakang masih pecah. Oh. Belum dibenerin. Akhirnya daripada ora penak lah. Iya, kesini nggak ada hasil. Ini barang hasil. Akhirnya tak gawane sing iki. Yang barusan diantar. Siap. Tapi Kondisinya saya sama lah 11 kondisi sama. 12. Cuman ganti lampu belakang Belakang. yang pecah. Ya. Beda di kilometer Lebih banyakan mana sama yang diupload? yang barusan. Oh, lebih banyak yang barusan. Yang barusan kita kirim itu 150, yang diupload itu 93 kilometernya. Hampir separuh. Ya 60 kilometer lah. Iya. Tapi ya alhamdulillah Nggak masalah. nggak masalah. Udah dibayar lunas nih? Langsung dibayar lunas? Kondisi kalau kita tuh dipercaya lah, walaupun baru kenal. Baru kenal langsung digeledahi duit. BPKB kan kita nunggu. Oh. Katanya atas Proses nama PT ya? proses. Oh, memang kalau pabrik itu BPKB-nya proses? Nunggu 2 minggu. Itu hampir semua? Kalau PT mobil Iya, bekas PT itu begitu? Iya. Oh. Karena kita kan masuknya langsung ke perusahaan. Nah, Kita kan biasa ngambilnya kan langsung ke perusahaan. Kalau perusahaan biasanya kan apa namanya? anak proses. Surat-suratnya pelepasannya nunggu. Nunggu 2 minggu lah. Oh, tambahan informasi. Gue nek dari PT atau perusahaan itu, mobil itu harus ada tambahan surat lagi toh? Ada. Di luar surat-surat yang coba nek sing surat-surat biasa umumnya apa? Nek jangan Gini. Kalau mobil pribadi itu kan faktur faktur, wajib. Terus BPKB, BPKB, faktur, sertifikat mobil itu kan biasanya ada. nah, anak kwitansi barang ora faktur. Kwitansi bawaan dari dealer yang lama biasanya cuman kwitansi kosong. Kwitansi kosong. Tapi sing pasti faktur, Ya, BPKB, sertifikat, sertifikat mobil, STNK, STNK 4 kuwi tok. 4. Lah kalau dari Nah, PT bedanya biasanya PT gini. Kalau PT sama nih keseluruhan yang tadi kita ini 4-4-nya ada. 4-4-nya ada. Ketambahan wajib ada surat pelepasan dari PT itu. Itu Wajib. fungsi apa? Fungsinya surat Fungsinya sebenarnya surat pelepasan PT itu fungsinya sebenarnya kalau untuk mobil atas nama orang ini KTP. pelepasannya? Oh, pengganti KTP. Untuk KTP ini kan untuk majek. Heeh. Biasanya bisa cari alamatnya kan. Oh, Kalau perusahaan perusahaan menggunakan harus surat surat pelepasan. pelepasan yang digunakan untuk. Ya, untuk nempel. Tapi itu umum ya? Maksudnya surat pelepasan itu umum di semua perusahaan? Umum, tapi juga banyak yang mungkin bisa ngasih informasi juga. Kalau mobil atas nama PT wajib ada surat pelepasan dari PT tersebut. Fungsinya untuk nanti memperpanjang Majek, memperpanjang atau balik nama Balik itu nama. harus ada surat itu. surat pelepasan. Plusnya ini Mas, kalau atas nama PT itu tidak diblokir, Oh gitu. nggak kena blokiran. Blokiran itu biasanya terjadi karena apa? Kalau blokiran kan atas nama orang, kita nih
Enggak, maksudnya misalnya telat bayar atau gimana maksudnya Enggak. blokiran gue? Kalau blokir atas namanya masuk us. Jual mobilnya, masuk us beli baru lagi. Atas namanya masuk us. Otomatis ini Yang kan diblokir. sing wis dipayu diblokir. Oh. Nek orang nyenan majeke larang. Oh, nah, progresif. Ya. Tapi nek PT enggak. PT enggak Tapi progresif. memang ada undang-undangnya ya. Ada. Kalau atas nama perusahaan memang tidak ada sistem blokir. Yes. Atau ada, Jarang lah. Ada progresif? Nggak ada. Kalau ngambil mobil bekas dari PT ya. Ya. Itu. Sama menginformasikan mobil ini berbicara perbandingan ya Mas. Mobil atas nama PT dengan mobil perorangan. Ya. Mobil minibus kan rata-rata untuk kerja nih. Iya. Iya kan? Mobilitas tinggi. Sales lah untuk mobilitas tinggi. Kalau di perorangan kata untuk charteran. Ya, kalau kategori mobilitas tinggi untuk Charteran kan karena rental lah ya. Iya, untuk rental charteran atau Grab. untuk naik Grand Max enggak lah. Nek Grab enggak? Kayaknya Enggak terlalu tinggi. Grab pakai naik Grand Max kayaknya enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Ini salah sana ya. Iya, intinya salah. Salah sana, Nyales. nyales. Ketika di perorangan servisnya kan kadang orang rutin, Mas. Kalau perorangan. Iya, biasanya. Kalau perusahaan. Kalau perusahaan kan udah tersistem. Oh iya iya. Bedanya Karena di dia juga butuh umur panjang. Ya, kalau sama-sama bilang kesel loh Mas, mobil capek loh ya. Sama-sama capek. Sama-sama capek, tapi dari segi perawatan perusahaan. Karena itu memang udah dianggarin ya. Iya pastilah. Iya Mbak. Iya. Nek perorangan kan, aduh, dadelannya lagi sepi. Kecuali nemu mobil perorangan tapi kilometer masih Itu beda cerita. rendah, terus kemudian ciri-ciri bahwa ini memang asli, memang kilometer rendah kan udah diketahui itu. Seperti beda yang cerita, iya. konten episode sebelumnya itu. Iya, Itulah mending pribadi. pasti mending pribadi. Ini berbicara mobil sama-sama capek. kerja lah, mobil kerja. Milih atas nama PT Atau perorangan. Berarti kesimpulannya harus nama PT. Iya, kalau aku atas nama PT Mas. Iya, dengan kondisi yang sama. Kondisi yang sama tapi Dicek sama, misalnya bodi sama, spasi, ya, itu pasti. kaki-kaki bagus, sama-sama bagus, semuanya pokoknya sama-sama bagus. Tapi kalau lebih capek, tapi kalau kondisi perawatan biasanya PT lebih tersistem. Itu ya alhamdulillah intinya dari Bos Bikin Batang Pekalongan kita dipercaya Padahal baru kenal dan BPKB itu nunggu sekitar 2 minggu. 2 minggu lagi proses. Ya Maksudnya proses itu jenengan yang proses atau dari Bos Bikin? enggak, nanti kan dari kita, Oh. dari aku. Nanti selesai tinggal kirim ke alamatnya Bos Bikin. Sekalian ngonten, sekalian main ya? Kirimnya paket. Oh paket. Paket. Tadi dia bilang, Mas ojo lali, Ya, kudu mampir. suatu saat kalau kita ada acara ke Pekalongan lah, Iya. insya Allah nanti main. Mampir. Dan terima kasih Mbok, mesti percaya Mbok. Om Bikin dari Pekalongan Batang, terima kasih atas kepercayaannya kepada kita. Mudah-mudahan mobilnya bermanfaat, Amin. membawa rezeki. Amin. Ya, Tapi ngomong-ngomong dipromoin Om Bikin, Bos Bikin ini usahanya apa? Itu Big Boss loh itu. iya. Bakso, banyak cabang toh. Di Batang, Bos Bikin tuh ada bakso. Bakso. Terus apa teh, Mas? Isi ulang, Isi ulang pulsa. pulsa, Apa berarti operator apa? operator. Dia jual Jual pulsa ya? jual pulsa. Tapi Counter-counter biasanya ngambil ya ngisinya apa? deposit ya? Jual ya deposit. Iya kan? Deposit untuk Semua counter. semua counter, Semua pulsa-pulsa kartu, ya. iya, semua. Kartu-kartu perdana, pulsa. Dia supplier ya. Itu suppliernya. Distributor supplier. Iya, mungkin iya. Iya. Ah, Ya orang kalau lihat apa namanya database, Iya. manggilnya bos-bos semua. Bos-bos semua, Bos Bikin. Dan hebat. Bikin tuh tadi aku cerita, Om, Bikin sih artinya apa Om? Tumbuh berkembang baik. Mungkin karena beliau juga gemuk gede, Gemuk. big, Big. Bikin lebih baik gitu. Lebih Tapi baik. tak lihat termasuk orangnya masih muda loh. Masih muda, Sudah punya usaha begitu banyak. Ini menurutku banyak loh itu. banyak.
Sukses. Dan Sumuranku itu Mas. Iya, cabang-cabangnya banyak. Banyak. Buktinya itu ada kelihatan sentral apa? Center 1. Center 1. Center 1, center 2 kan berarti sudah tersistem banget loh. Udah. Itu kan Bisnisnya kayaknya udah. misalnya center 1 wilayah sini, center 2 wilayah sini, center 3 wilayah. Misalnya wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, center 1, center 2 Semarang sampai Medan. Iya, Artinya kayaknya memang cukup luas cakupan marketingnya dia. Hitungannya ya big boss lah. Big Boss. Masuknya Big Boss. Terus tak lihat juga santai wongnya nggak begitu. Iya, cantik. Ya cerita singkatnya ya perjalanan tadi kita kirim itu singkat ceritanya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat di uploadan setelah ini nih, di uploadan ini, setelah kita ngobrol-ngobrol itu, termasuk pas saat kita ngecek itu ya, cek mobil ya. Jadi senang nih ketemu bos-bos yang percaya sepenuhnya. Iya. Satu penghargaan yang tidak bisa diukur dengan nilai apapun toh. Iya, betul. Kalau Ngeri kuih, Mas. iya kenal orang, ya berarti kan otomatis kitanya atau jenengan harus Berusaha jadi sebaik mungkin. iya, kan? sebaik mungkin amanah lah katakanlah. Gitu. Ya, Ingat waktu saja, jadi nanti teman-teman bisa lihat reviewnya langsung saat kita review kondisi mobil plus saat pengantaran menuju betul. Randongkal ketemu dengan Bos Bigen Bos bikin Batang Pekalongan. Pekalongan. Sukses selalu buat semuanya.